Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Dari Jalan Raya nomor 1 inilah Warta Berita Pagi edisi penyiaran di hari Jumat 6 Mei 2022 dengan Sari Berita. Pemerintah Kabupaten Sika akan membangun dermaga terbesar di Flores yang terletak di IWG Kecamatan Paga, Kabupaten Sika. Konsep moderasi beragama sudah dijalankan Presiden pertama Indonesia selama menjalani masa pembuangannya di ND. Bersama saya, Femi Sareora, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Sika Pemerintah Kabupaten Sika tahun 2023 akan membangun dermaga terbesar di Flores yang terletak di IWG Kecamatan Paga dan merupakan tempat yang sangat strategis dan menjadi pelabuhan terbesar dan terbaik, bahkan akan menjadi sentral perdagangan untuk daratan Flores. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Sika, Franciscus Roberto Diogo kepada RRI dalam Lintas ND Pagi, Kamis 5 Mei 2022. Ia menjelaskan Kabupaten Sika ditetapkan sebagai pusat perdagangan, industri pengelolaan, jasa untuk wilayah Flores dan Lembata, sehingga pihaknya kemudian merasa perlu membangun transportasi pelabuhan laut pada jalur selatan yang bisa menghubungkan ibu kota provinsi dengan jarak dekat, di mana pembangunan ini didukung penuh oleh Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Timur dengan syarat lokasi tersebut haruslah memenuhi standar. Lanjut Bupati Sika, dengan pembangunan pelabuhan ini juga dapat memudahkan provinsi lain di Nusa Tenggara Timur untuk mengumpulkan komoditi sehingga biaya yang dikeluarkan pun akan menjadi lebih murah. Selain pembebasan dan setelah pembebasan pada bulan Mei 2022 ini, pihaknya nanti akan berkoordinasi dengan kementerian menyiapkan rancangan desain untuk dermaga serta rencana pembiayaannya sehingga di tahun 2023 dermaga baru dengan anggaran kurang lebih sebesar 134 miliar rupiah. Pembebasan lahan sendiri dibutuhkan waktu selama 4 bulan. Dirinya berharap agar pembangunan pelabuhan ini bisa berjalan dengan baik. Dengan demikian akan terjadi lonjakan yang begitu cepat dalam peningkatan ekonomi masyarakat seiring dengan aktivitas masyarakat dalam peningkatan ekonomi karena sarana pelabuhan laut sudah beroperasi. Kegiatan wisuda dan penyerahan ijazah yang dilakukan SMAK Frater Randau ND merupakan hal yang positif dan cara yang tepat untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, yakni aksi coret-moret yang sifatnya tidak mendidik. Laporan Rofi Nusula. Di bawah naungan Frater Bunda Hati Kudus yang begitu concern untuk hal itu disampaikan Wakil Bupati ND Erikos Emmanuel Rede dalam sambutan acara wisuda dan penyerahan ijazah siswa-siswi kelas 12 SMAK Frater Randau angkatan ke-32 pada Kamis 5 Mei 2022. Wakil Bupati ND mengatakan kegiatan wisuda yang dilaksanakan pihak sekolah dan Yayasan Mardi Wiyata merupakan hal positif berbeda dengan sekolah lain melaksanakan hura-hura yang sifatnya tidak konstruktif. Erik Rede berikan penghargaan kepada pihak Yayasan Mardi Winata, kepala sekolah serta seluruh jajaran yang telah membantu pemerintah Kabupaten ND membangun sektor pendidikan dengan mendidik serta menciptakan generasi ND yang cerdas, tangguh, dan berkarakter sehingga diharapkan ke depan akan menjadi kader-kader pembangunan yang tangguh dan pemimpin yang handal di masanya. Erik Rede menjelaskan kegiatan wisuda adalah satu cara yang tepat untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, yakni aksi coret-moret yang sifatnya tidak mendidik. Sementara SMAK Frater Randau
tidak saja mengandalkan melaksanakan pendidikan untuk pengetahuan dan teknologi semata, tetapi bagaimana membangun karakter anak didik itu sendiri. Teknologi saja, tetapi juga bagaimana membangun karakter dari anak-anak kita itu sendiri. Tadi disampaikan ada 3 aspek, laporan panitia, dan saya kira seirama dengan regulasi tentang penyelenggaraan pendidikan. Lebih lanjut, Erik Rede mengatakan lembaga pendidikan SMAK Frateran Dao selain menyiapkan SDM juga mengisi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk karakter. Karena membangun kesadaran dan karakter sangat penting. RRI Ender Rufinus Fula melaporkan. Gambaran moderasi beragama sebenarnya sudah dimulai dan diletakkan dasarnya oleh Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno, di mana selama menjalankan pembuangannya di ND, Soekarno bergaul dengan para pastor dan masyarakat ND dari berbagai latar belakang budaya maupun agama. Selengkapnya laporan Rosa Dalima. Pernyataan ini disampaikan Dr. Aris Iswa Widyaswara dari Kementerian Agama Republik Indonesia kepada RRI ketika dimintai tanggapan dan komentarnya setelah mengunjungi situs rumah Bung Karno dan napaktilas perjalanan Bung Karno selama di ND. Dikatakan Aris Iswa ketika mengunjungi rumah pengasingan, dirinya berpendapat jika perjuangan meraih kemerdekaan yang dilakukan oleh Bung Karno tidak mudah dan penuh pengorbanan. Jika saat ini moderasi beragama baru mulai digaungkan secara masif ke seluruh penjuru Nusantara, jauh sebelum kemerdekaan, kata Aris Iswa, Bung Karno telah menjalankannya selama menjalani masa pembuangannya di ND. Dan ini kebetulan saya dari Kementerian Agama ya. Jadi saya ingin melihat bahwa sebetulnya gambaran moderasi beragama itu sudah dimulai dari Pak Karno dulu. Kalau sekarang baru booming tentang moderasi beragama, saya di sini melihat bahwa ternyata founding father kita sudah melakukannya sejak dulu. Dan ketika ditanya kesan-kesannya apa ya, saya speechless lah sebetulnya. Artinya bahwa apa yang terjadi di rumah pengasihan kita bisa lihat ya, ada sumur kita lihat di sini, kemudian rumahnya yang begitu sederhana, bisa dibayangkan tidak ya bagaimana sebetulnya tersiksanya, menderitanya beliau ketika itu. Nah, tetapi demi untuk memperjuangkan Indonesia merdeka. Lebih lanjut, Aris Iswa kemukakan saat ini generasi Indonesia hanya perlu mengisi kemerdekaan yang sudah diraih dengan banyak pengorbanan tersebut melalui berbagai kegiatan positif untuk ikut membangun bangsa. Menjadi pertanyaan, kata Aris Iswa, apakah generasi Indonesia tampil sebagai generasi terbaik dan pilihan untuk negaranya? Mengenai harapannya untuk Indonesia, Aris Iswa kemukakan, saat ini hanya ada sekelompok komunitas yang sangat peduli terhadap Indonesia. Oleh karena itu dirinya ingin di semua lini, mulai dari rumah, lembaga pendidikan hingga dunia kerja, mengembalikan semangat nasionalisme yang saat ini sudah agak menurun. Salah satunya mengenakan busana daerah tidak hanya pada momentum tertentu saja. RRI Ender Rosa Dalima melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Meridian Dewantara Dado Esa, kuasa hukum wartawan Fabila Tuan mengatakan masih percaya dan yakin jika pihak Polres Kota Kupang akan segera menangkap pelaku dan dalang kasus penganiayaan wartawan Fabila Tuan di depan kantor PT Flobomor Kupang pada 26 April 2022 lalu. Menurut Meridian, kepercayaannya itu menjadi dukungan moral bagi Kapolresta Kupang, Kombes Polisi Risian Krisna Budiaswanto dan juga segenap jajarannya untuk bekerja cerdas dan juga cermat mengumpulkan bukti-bukti signifikan guna mengungkapkan modus dan motif kasus penganiayaan wartawan Fabila Tuan serta menangkap para preman dan dalang penganiayaan wartawan Fabila Tuan. Meridian juga mengungkapkan bahwa sejauh ini Kombes Krisna Budeswanto dan juga segenap jajarannya telah memeriksa 6 orang saksi kasus penganiayaan terhadap Fabila Tuan. Polresta Kupang juga telah memeriksa dan juga menyita sejumlah alat bukti. Beliau juga menegaskan bahwa Kapolres Krisna Budeswanto telah menjanjikan akan menangkap pelaku dan juga mengungkapkan dalang aksi premanisme itu yang bertujuan untuk membungkam kerja wartawan. Berita terakhir.
Merayakan hari kemenangan Idul Fitri 1443 Hijriah tahun 2022, Masjid Babul Fatah Beko, Maubasa Barat, Kecamatan Dori, Kabupaten Ende menyelenggarakan kegiatan halal bihalal bersama. Laporan Sri Imam. Kegiatan halal bihalal ini diselenggarakan di halaman Masjid Babul Fatah Beko, Maubasa Barat, Rabu 4 Mei 2022 pukul 20 waktu Indonesia Tengah, mengusung tema meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian disampaikan Kepala Desa Maubasa Barat Amir Abdai kepada RRI via telepon pribadinya Kamis 5 Mei 2022 di Ende. Dijelaskan kegiatan halal bihalal ini diselenggarakan oleh Imam Masjid Babul Fatah Beko, Maubasa Barat bersama para jamaah, dihadiri oleh para imam masjid sekecamatan Dori, Kades Maubasa, ibu-ibu muslimah sekecamatan Dori, dan tausiah dipimpin oleh Ustadz Alifuddin. Dikatakannya dengan acara halal bihalal yang diselenggarakan dapat mempererat tali silaturahmi sesama jamaah untuk bisa dimaknai dalam kehidupan sehari-hari. Terkait dengan halal bihalal yang diselenggarakan, saya juga mengajak dan mengharapkan kepada para jamaah khususnya di Desa Maubasa Barat untuk menjaga hubungan baik kebersamaan yang dijalankan selama ini dan memetik apa yang disampaikan oleh penceramah tadi malam, pencerahan oleh Pak Ustadz Alifuddin terkait dengan tema yang sudah disampaikan tadi. Yang melanjutkan, halal bihalal sudah menjadi tradisi yang bernuansa religius yang mengekspresikan kebahagiaan dan rasa syukur setelah menjalani hari-hari yang penuh berkah selama bulan suci Ramadan. Sekian warta berita pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Femi Sareora. Selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Pro 1, kanal inspirasi.